Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita masih di bab ke-18 majaa anna sababa kufri bani Adam, tentang sebab kafirnya anak Adam, wa tarkihim dinahum, dan sebab mereka meninggalkan agamanya, huwa al-ghulu fi salihin, yaitu terlalu berlebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Tes 1. Kita sudah bacakan dalil pertama, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil pertama firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai para ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam mengagungkan dalam masalah agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq, jangan kalian ucapkan tentang Allah kecuali yang benar saja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, karena sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam, Isa anaknya Maryam, adalah seorang rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat-kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Kemudian ini sudah kita jelaskan, kita masuk pada dalil yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum, mereka yaitu kaum Nuh berkata, la tadarunna aliyatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, wala tadarunna waddan, jangan kalian tinggalkan waddan, yaitu tuhan kalian yang bersama waddan, wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, janganlah sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian, dan janganlah sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra dan Nasra. Inilah lima patung yang disembah oleh kaum Nuh pada zaman beliau, di mana Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya ini adalah nama orang-orang soleh pada kaum Nuh. Berarti pada kaum Nuh ini orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan dia adalah orang yang beriman. Ya, 3 orang beriman, dan masing-masing mereka ini punya
punya pengikut-pengikut yang setia. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, maka di tempat-tempat ataupun majelis-majelis yang biasa mereka buat, itu dibuatkanlah patung untuk mereka. Patung mereka itu. Misalnya kalau dia biasa ngisi kajian di Abu Bakar misalnya, dibuatlah patungnya di situ di halaman. Gitulah. Kan biasa kalau di Indonesia ada perjuangan gitu kan. Terjadi pertempuran di daerah mana, nanti dibuatlah monumennya di sana kan. Dibuat monumennya di sana, dibuat juga pahlawan-pahlawan yang gugur di tempat tersebut. Dibuatlah monumennya. Ya sama, dulu juga seperti itu. Ya, dulu juga seperti itu. Dibuatkanlah di tempat majelis-majelis yang biasa mereka buat, didirikan patung mereka di situ. Sehingga majelis tersebut tetap mengenang jasa-jasa orang-orang soleh tersebut, 5 orang soleh. Dan itu merupakan bisikan setan. Ya, itu merupakan bisikan setan. Jadi setan tidak menyuruh buat patung kalian sembah, nggak begitu. Tapi buatlah patung. Ini kan orang-orang alim, ini kan orang-orang soleh, orang-orang yang tauladan yang bisa kita ambil tauladannya. Ini kan orang-orang yang memang banyak berjasa, banyak berjuang. Dengan alasan-alasan itu betul juga kan. Jadi ini merupakan triknya setan. Dan setan itu sangat sabar, ikhwah. Ya, setan itu sangat sabar. Jadi dia nggak langsung dia menyesatkan generasi itu. Tidak langsung menyesatkan generasi itu. Generasi yang ini yang langsung bertemu dengan orang soleh ini dihembuskan seperti itu. Dia orang berjasa, dia orang-orang yang banyak orang memang alim, orang yang jadi panutan, yang bisa jadikan sebagai pemimpin. Banyaklah jasanya tengah-tengah masyarakat. Udahlah, buatlah sebagai kenang-kenangan buat mereka. Untuk mengenang mereka, jangan kalian lupakan mereka. Hanya itu awalnya motivasi yang dibisikkan setan ke telinga kaum Nabi Nuh waktu itu. Itulah dia, ikhwah. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Falamma tala alaihimul amad." Generasi yang pertama yang langsung bertemu dengan mereka ini akhirnya kan meninggal. Ya 100 tahun. Kalau kita 100 tahun ya, mungkin entah berapa tahun gitu kan. Generasi itu kan akhirnya meninggal. Meninggal, kemudian diganti dengan anak-anak mereka, generasi anak mereka. Atau mungkin generasi cucu mereka. Coba ikhwah. Artinya kalau kita sekarang itu kan 100 tahun. Ya. Kalau zaman Nabi Nuh itu berapa tahun? Nabi Nuh 950 tahun. Ya. Usia beliau 950 tahun. Bayangkan kalau dia masih dalam jangka waktu sekitar 600-700 tahun, itu masih generasi yang ketemu dengan orang-orang soleh ini. Bayangkan seberapa lama itu iblis menyesatkannya. Bersabar dia pelan-pelan menyesatkan. Kalau dengan kita mungkin 100 tahun nggak akan ada yang lagi yang hidup. Kita yang hidup di sini, ya, yang sekarang masih hidup, ada yang masih hidup kan? Masih hidup semua kan? Demikian. Itu kemungkinan besar 100 tahun lagi kita ini nggak ada. Jangankan 100 tahun ya. Adik-adik ini hidup lagi ya 100 tahun ini. Berapa usianya? 11. Berarti jatahnya paling enggak 70 tahun lagi kira-kira. Kan memang a'maru ummati ma baina sittina sab'in. Usia umatku antara 60 70. Oke lah 70 lah kita katakannya, 70. Kemungkinan besar kita yang sekarang duduk di sini 70 tahun lagi itu enggak ada. Jadi jangan sok-sok gitu kira-kira. Sudah enggak ada. Tapi kan berganti dengan anak kita. Anak kita udah mulai, anak kita pun mungkin 70 tahun yang akan datang tua-tua kan. Udah mulai tua-tua. Mungkin cucu lah yang masih udah mulai usia 40 tahun. Kalau anak saya kira 70 tahun yang akan datang udah mulai tua-tua juga dia dua. Sudah mulai usia-usia 50 tahun. Demikian. Kita sudah meninggal, enggak tahu entah di mana kondisi kita. Itu ikhwah. Jadi itu kita, artinya lebih cepat pergantian generasi. Kalau zaman Nabi Nuh itu kan memang lambat pergantian generasi karena memang usia mereka panjang. Makanya kan Nabi Nuh ketika dia berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau biarkan
Janganlah engkau biarkan ada orang kafir yang hidup. Innaka intadarhum yudillu ibadak. Kalau engkau biarkan ada yang hidup, ya. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Dan tidak ada yang lahir dari mereka kecuali fajiran kaffara, orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang kafir. Kenapa Nabi Nuh punya kesimpulan seperti ini? Karena dia sudah melihat generasi-generasi yang lahir. Ya, misalnya ikhwah, anggaplah pernikahan mereka usia 25 tahun. Ya kan? 25 tahun. Berarti dari 25 ke 950 itu kan udah berapa kali melahirkan? Ya. Udah berapa udah banyak yang dilahirkan. Demikian ikhwah. Kalau lahirnya setiap tahun 2 tahun sekali, berarti kan sudah banyak dilahirkan. Sudah mungkin udah ratusan yang dilahirkan. Permasalahannya sudah lihat, ini nggak ada yang lahir kecuali orang-orang durhaka dan orang-orang kafir. Makanya Nabi Nuh punya kesimpulan seperti itu. Kalau kita kan nggak punya kesimpulan seperti itu, kan nggak bisa kita kata ya Allah hancurkan aja mereka, habiskan mereka, karena nggak ada yang lahir dari mereka kecuali orang kafir dan orang durhaka. Sementara kita hanya melihat beberapa keturunannya yang melahirkan. Demikian ikhwah. Nabi Nuh dia simpulkan seperti itu, dia sudah melihat berapa keturunan sudah. Yang ternyata tidak ada yang beriman. Yang lahir itu kalau nggak durhaka, kafir. Makanya kata Nabi Nuh, habiskan aja semua. Jangan tinggalkan orang kafir. Demikian ikhwah. Baik. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di sini umat Nabi Nuh ini ya dibisikkan oleh oleh setan supaya dibuatkanlah dibuatkan patungnya. Baik. Begitulah setan punya taktik dalam menyesatkan orang. Demikian ikhwah. Kalau setan punya taktik, itu dia dalam rangka menyesatkan orang. Berarti kita juga harus punya taktik bagaimana caranya agar memperbaiki manusia. Dan ketahuilah ikhwah, memperbaiki itu lebih sulit ketimbang memperburuk. Menularkan kebaikan itu lebih sulit ketimbang menularkan keburukan. Gimana kira-kira? Lebih mudah yang buruk yang menular atau yang baik? Kalau kita lihat kan sifat masyarakat sepertinya kalau yang buruk itu cepat sekali menularnya. Tapi kalau yang baik susah kali menularnya. Kadang-kadang orang tuanya sudah baik, anaknya pun gak tertular-tular. Tapi kalau orang tuanya mabuk, anaknya pengedar begitu. Bisa lebih mantap lagi keburukannya. Itulah ikhwah. Jadi akhirnya setelah ganti generasi yang pertama itu sudah nggak ada, ya. Sebab kalau mereka masih ada, mereka masih mengingatkan ke anak-anak mereka, jangan kalian sembah, ini nggak disembah maksudnya, karena mereka orang beriman. Ya. Jangan kalian sembah, tapi meninggallah ini. Mungkin kakek-kakek sudah mulai meninggal, anak, cucu mungkin sudah nggak tahu lagi ini kakek ini bangunkan ini apa, buat patung ini itu apa. Dibisikkan oleh setan, ya disembahlah dengan kakek kalian, gitulah kira-kira. Ya, disembahlah dengan kakek kalian. Akhirnya si cucu dengan berbagai macam asumsi disembahlah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi ada yang tes cek ombak. Cobalah kita doa di patung ini kira-kira makbul pula ikhwah. Jadi dia. Oh, berarti makbul di sini. Akhirnya berikutnya dia akan berdoa di situ. Demikian. Kan kalau kita lihat mengapa ada orang-orang berbondong-bondong berdoa di kuburan segala macam, karena sudah ada yang sudah ada testimoninya, yang ke sana itu makbul doanya. Kalau nggak ada yang makbul, nggak akan ada yang datang. Justru ketika ada yang makbul, itulah yang tersebar, yang sempat viral. Demikian. Dari 100 orang yang berdoa, makbul 10, 90 nggak makbul, tapi yang 10 ini yang viral. Itulah luar biasanya kesyirikan itu. Oh makbul. Demikian. Itulah dia. Akhirnya ditiru-tiru orang, dijadikanlah patung itu sebuah sesembahan. Itulah ikhwah.
Artinya dalam masalah ini si iblis itu memang benar-benar sabar. Ya. Sabar dia dan punya taktik dalam menyesatkan umat manusia. Makanya ikhwah dalam kitab Alam Jin Wasyayatin disebutkan oleh Dr. Sulaiman Ashqar bahwasanya setan itu, iblis itu dia punya proyek jangka panjang dan punya proyek jangka pendek. Apa proyek jangka panjangnya? Yaitu surat Fatir ayat 6. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Setan itu merupakan musuh kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni neraka yang menyala. Jadi inti daripada target iblis yang dia ketika jengkel dengan Adam, kemudian Allah usir dia dari surga, kemudian dia punya satu permintaan agar usianya dipanjangkan sampai hari kiamat. Itulah satu iblis. Satu iblis ini usianya sampai hari kiamat. Untuk apa dia minta usianya dipanjangkan? Untuk satu tujuan saja, untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya menjadi teman dia di neraka. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Kita kalau minta panjang usia kan banyak tujuan kita, ya kan? Minta tujuan mungkin sehat walafiat, mungkin mau naik, minta jabatan, panjang usia supaya bisa jabatan bisa naik, panjang usia bisa dapat harta yang lebih banyak. Tapi iblis gak begitu. Iblis itu cuma satu. Hanya satu cita-citanya. Gimana caranya agar menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Jadi dia CK gitu. CK di dalam surga, dalam neraka. Cari kawan. Begitulah dia. Itu saja. Nah, barulah dia proyek jangka panjangnya ini kan tidak bisa berhasil. Kecuali dengan melaksanakan proyek jangka pendek. Proyek jangka pendek itu ya target-target yang akan dia dapatkan, yang dia lakukan di semasa di dunia. Itu kan target jangka panjang. Ya. Manusia kan nggak langsung masuk neraka, nggak bisa langsung masuk akhirat. Dia akan menjalani kehidupan dia di dunia. Nah, proyek jangka pendeknya ini dia. Apa program-program dia ketika untuk manusia? Bagaimana caranya agar manusia ini menjadi teman dia nanti di neraka sa'ir? Maka dia akan melakukan proyek-proyek jangka pendek, program-program, dan itu punya skala prioritas. Jadi dia punya yang terpenting dan yang penting. Apa prioritas dia, ikhwah? Prioritas iblis di dunia ini gimana caranya agar menjadikan manusia itu kufur atau musyrik. Itulah dia. Karena dia tahu sekali kalau sudah manusia itu kufur atau musyrik, mati di dalam keadaan seperti itu, berapa banyak pun kebaikannya tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi padahal manusia itu kan pasti ada kebaikan. Ya kan? Manusia pasti ada kebaikan. Gak ada manusia gak ada. Sebejat-bejatnya manusia pasti punya kebaikan. Firaun ada gak kebaikannya? Firaun ada kan? Ada? Gak ada? Ada apa kebaikannya? Merawat Nabi Musa. Dia pungut Nabi Musa dari sungai. Kemudian dia rawat sampai besar. Bayangkan ikhwah. Ya, itu kebaikan Firaun. Nah, hampir tidak saya alaihissalam. Kebaikan Firaun. Artinya dia punya kebaikan. Tidak ada yang gak baik. Pasti semua orang ada kebaikan. Iblis ada baiknya gak? Setan? Hah? Ada. Apa kira-kira baiknya? Nah, di antaranya itu diwasiatkannya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu mau tahu bagaimana caranya untuk mengusir setan? Mengusir kami-kami ini kira-kira kan? Apa itu? Baca satu ayat. Apa ayatnya? Ayat kursi. Abu Hurairah gak langsung percaya. Dia ceritakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada setan mengatakan begini-gini. Oh betul, kata Rasulullah, betul, shadaqa wa huwa kadzub, betul itu. Dan dia sebenarnya pendusta, kali ini dia betul. Jadi Abu Hurairah itu bukan menuntut ilmu dengan setan, itu salah. Abu Hurairah itu mengambil ilmunya itu setelah Rasulullah katakan ini betul. Fa huwa kadzub, dia itu pendusta. Jadi yang lain-lain nggak bisa diambil.
Jadi nggak bisa kita katakan kalau untuk ilmu itu ambillah yang baiknya, buanglah yang buruknya. Permasalahannya dengan kedangkalan ilmu kita tidak tahu mana yang baik yang harus kita ambil, mana yang buruk harus kita buang. Demikian. Kalau sendal di masjid bisa kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Tahu kita jelas itu bentuknya. Tapi kalau ilmu, makanya kata Imam Ahmad, inna hadzal ilmu din. Ilmu ini agama. Fanzur mimman ta'khudhu dinakum. Kalian lihat dari mana, dari siapa kalian ambil agama kalian. Dari siapa? Jadi pilih-pilih. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi disinilah dia si iblis, ya, proyek jangka pendeknya itu, yaitu dia. Tapi memang iblis dia sudah nggak bisa lagi, nggak ada lagi, dia tidak ada kodratnya itu untuk taubat, iblis. Jadi kalau ada yang nanya, kan iblis belum mati nih. Kalau manusia belum mati, ada nggak bisa katakan seandainya dia taubat masuk surga nggak dia? Ada nggak pertanyaan begini? Kalau manusia, ada, ya kan? Nah, iblis kan masih hidup tuh. Kalau dia taubat masuk surga nggak? Hah? Ikhwah, sedangkan Allah usir dia, itu langsung dia ketemu dengan Allah. Allah usir dia nggak tobat. Nabi Adam Allah usir dari surga langsung tobat. Apalagi nengok antum, mana tobat dia? Demikian, mau dakwahan iblis, nggak jalan lah ikhwah. Jadi dia nggak ada lagi, nggak akan mungkin lagi dia tobat. Itu ikhwah. Jadi jangan ditanyakan itu. Jangan ditanyakan itu. Iya Ustaz, kalau seandainya, enggak ada pakai seandainya iblis itu. Enggak ada pakai seandainya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi itulah dia. Kemudian kalau dia tidak berhasil menjerumuskan orang pada kekufuran, ya, yang akhirnya kalau ada orang mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan musyrik, maka habislah dia, kekal dalam neraka. Tapi kalau dia nggak sanggup bagaimana? Maka dia akan bujuk orang ini untuk melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, gitu. Kalau dia nggak sanggup juga, ya misalnya kan ikhwah kan ada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kan nggak bisa digoda. Itu ada cewek itu, gaet lah, kan nggak bisa seperti itu. Itu ada tua, singgahlah, agak-agak minum seceret. Ya, nggak akan bisa dia menggoda seperti itu. Karena yang digodanya orang-orang soleh. Jadi bagaimana menggoda orang soleh? Menggoda orang soleh dengan cara apa ya ikhwah? Dengan cara bid'ah. Dia soleh, semangat, dibisikkannya. Salat subuh 2 rakaat, kurang pas itu. Cocoknya tambah lagi 2 lagi. Jadi 4, biar pas sekali. Itu orang soleh itu digodanya begitu. Karena dia semangat berbuat kebaikan, ya. Dia semangat berbuat kebaikan, akhirnya dibisikkanlah seperti itu. Muncullah yang namanya bid'ah. Makanya bid'ah itu yang melaksanakan orang-orang umumnya adalah orang-orang yang rajin ibadah, gitu. Bukan yang di gede-gede tua itu, bukan. Yang rajin ibadah, inilah yang melakukan kebid'ahan. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Taib. Kalau nggak sanggup dia melakukannya, maka dia berupaya untuk menghalangi orang agar tidak berbuat baik. Kalau antum mau pergi pengajian, itu iblis akan punya bisikan-bisikan. Tadi antum mau kemari jam berapa? Ada nggak bisikan-bisikan supaya nggak jadi? Apa? Itulah setan tuh. Tetap ada, ikhwah, ada. Pokoknya setiap kita mau buat kebaikan, pasti ada. Antum apa bisikannya? Nggak ada, lempang-lempang aja. Hujan, atau hujan ya, atau hujan. Tapi berhasil lah antum nggak ada hujan, saya tempuh begitu. Walaupun bumi bergetar, bukan tempuh untuk ngaji gitu kan, ngajilah di sini selesai. Setan biarkan, enggak. Begitu antum innal hamdalillah dikusuknya tengkuk antum. Iya. Jadi kebaikannya itu
kebaikannya itu jadi berkurang nilainya. Ya, kebaikannya jadi berkurang nilainya, ikhwah. Ada yang mungkin habis kebaikannya. Ketika dia datang, dia tengoknya. Ini orang-orang baru. Sepertinya saya orang paling lama di sini. Ini anak baru awak paling lama di sini. Apa gitu? Udahlah. habis. Apalagi yang panitia. Kalau nggak ada panitia di sini, mana ada pengajian di sini? Itu pada ngomong dalam hati aja. Kalau dia ngomong betulan ditampar orang lah kan. Dalam hati aja. Itulah iblis yang kita lawan-lawan itu. Demikian. Itulah yang dilawan. Makanya ikhwah, artinya dia sabar, tetap dia berupaya, nggak akan dibiarkannya sampai kita tuh mati. Makanya Rasulullah katakan begitu lahir anak Adam, Rasulullah pernah mengatakan, beliau bersabda, kullu mauludin yamashu syaitan hatta yastahilla sarikhon. Setiap anak yang lahir itu dia akan dijamah oleh syaitan, maka anak itu pun berteriak menangis. Illa Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam dan anaknya. Itu begitu kita lahir tuh. Begitu mau meninggal, setan juga datang di detik-detik terakhir yang akan dicabutkan nyawa. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika bi ayyatakhabbara syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan ketika mau meninggal. Jadi tak dibiarkan kita begitu aja. Dari mulai baru cerot lahir sampai mau meninggal, tetap dibayang-bayangi terus. Demikian ikhwah. Jadi dia sabar. Kita yang nggak sabar ngelawan setan itu aja. Ya. Kita yang nggak sabar. Kalau setannya sabar nih, biarkan dulu. Udah nggak apa-apa. Pertama biarkan aja dulu buat patung. Udah biar aja dulu. Nanti nggak bisa disesatkan ini maka generasi berikutnya. Nggak bisa berikutnya maka generasi berikutnya. Dan berhasil setannya. Inilah awal terjadi penyembahan terhadap berhala. Berhala pertama di muka bumi ini dia. 5 patung. Wadda, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasro. Yang tadinya adalah orang soleh. Demikian ikhwah. Setelah itu akan muncul patung-patung yang gak jelas kan. Kalau kita lihat di Google gitu kan ada berhala-berhala. Itu kan gak tahu lagi tuh berhala-berhala apa. Bentuk-bentuk kepala batu segala macam. Itu setelah ada modifikasi. Demikian. Berikutnya tidak ada lagi berhala atas dasar dulu orang soleh. Buat aja patung. Maka muncullah para pengrajin patung seperti ayahnya Nabi Ibrahim. Ya. Ayah Nabi Ibrahim pengrajin patung, pengrajin Tuhan dia. Pokoknya patung yang dibuat oleh ayah Nabi Ibrahim itu layak untuk disembah. Bayangkan, udah sampai itu predikat tukang buat patungnya. Yang lain mungkin belum dapat. Berarti ini memang ayahnya Nabi Ibrahim sesepuhnya gitu kan. Sesepuhnya memang yang yang memang sudah senior, sudah pengalaman dan memang sudah dianggap punya kelayakan membuat patung yang disembah. Demikian. Dialah yang berkreasi patungnya apa. Dan apapun yang dia buatnya layak untuk disembah. Itulah ikhwah. Tidak ada lagi ceritanya itu tadinya orang soleh enggak. Tapi begitulah asal muasal munculnya patung yang disembah. Dan itu akibat apa ikhwah? Akibat pembuatan patung itu. Dan kesabaran si iblis setan dalam menyesatkan manusia. Demikian ikhwah. Jadi dari sini kita lihat bahwasanya iblis dan tentara-tentaranya mereka juga bersabar. Mereka juga ada kesungguhan. Masih ingat antum kisah 2 orang yang melewati kampung, dia nggak akan diberi izin lewat kecuali kalau apa? Iya, mempersembahkan korban. Fa innahum la yajuzu ahadun hatta yuqarribuhu syai'an. Bahwasanya kaum ini kalau ada orang yang lewat ditangkap dan tidak akan dibiarkan lewat kecuali setelah memberi persembahan korban. Jadi 2 orang ini lewat tangkap. Yang satu qarib syai'an kata mereka. Kamu korbankan sesuatu.
Kata si laki-laki ini, main di syai, aku nggak punya apa-apa yang untuk dikorbankan. Qarib walau dzubaban. Qarib walau dzubaban. Korbankan walaupun hanya dengan seekor lalat. Kan nggak ada apa namanya, nggak ada harganya lalat. Mungkin orang ini mengira, lalat aja kok. Ya sudah, tangkap lalat nih ya, persembahan tuh berhala kalian. Udah. Kemudian fayakhlu sabilahum. Maka dia pun mereka membiarkan sabilahu, yaitu membiarkan mereka lewat, yang satu lewat. Yang kedua nggak mau. Ketika disuruh, walaupun seekor lalat, katanya enggak, walaupun seekor lalat, aku tidak akan mengkorbankan apapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dipenggal. Yang orang pertama tadi dia selamat tapi akhirnya masuk neraka. Yang ini enggak selamat karena dia nggak mau mempersembahkan sesuatu kepada berhala mereka, akhirnya dipenggal dan dia masuk surga. Artinya kan ini kesungguhan. Kesungguhan orang-orang batil itu untuk menyesatkan orang. Setan dan tentara-tentaranya itu punya kesungguhan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat ayat 6. Wantalaqal mala'u minhum, dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, animshu wasbiru ala alihatikum, pergilah kalian dan tetaplah kalian menyembah tuhan-tuhan kalian dan bersabarlah kalian menyembah tuhan-tuhan kalian. Jadi orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala, mereka menyembah berhala itu pun dalam keadaan bersabar mereka. Mereka kan ketika menyembah patung itu kan punya acara-acara ritual kan? Ya, mungkin berdiri lama. Ya, sama mereka. Mungkin yang bagi yang nggak taat-taat, lama kali pun mungkin begitu juga. Ya kan? Mungkin membakar apalah begitu kan, membakar apa, bakar dupa-dupa. Yang taat-taatnya oke lah, kita seperti taraweh lah gitu, taraweh 2 juz, yang taat Bu. Yang nggak taat, coba-coba udah mulai gini lah, meper-meper lah begini. Ya kan? Demikian, lama kali pun, kan begitu. Mereka juga begitu. Artinya mereka juga perlu kesabaran untuk sampai pada tingkat supaya bersabar. Demikian ikhwah. Ya, bagi agama-agama lain kan ada juga yang nggak taat kan. Ada yang nggak taat. Ada yang kalaupun dia pergi ke gereja, buat ribut, buat bising dia di gereja. Kan bisa-bisa aja ikhwah. Ada yang khusyuk. Sama. Ya. Jadi mereka orang-orang yang berbuat keburukan itu juga mereka perlu kesabaran. Ada nggak wanita-wanita yang pakai baju sempit, kemudian pakai rok setengah paha, ada kan? Sabar nggak dia pakai itu? Bersabar mereka pakai itu, ikhwah. Bersabar. Kalau duduk kan harus dikuncup-kuncupan begitu. Bersabar dia begitu. Padahal kalau dia pakai pakaian syar'i, nggak perlu seperti itu. Kalau dia pakaian sempit itu kan ditarik-tarik, apalagi pakai jeans yang sempit. Masih ingat saya dulu waktu zaman saya dulu STM. Nah, pakai jeans yang kuncup bawah itu, pakai plastik asoy kan. Kakinya kan taruh plastik asoy. Iya kan? Baru bisa masuk kaki. Antum kok tahu macam dah hidup. Nah, kalau ini mungkin lah, somat mungkin. Ayah Pak ya? Ya kan? Dulu gitu juga. Pakai plastik asoy, bayang. Mau pakai celana taruh pakai AC dulu baru dimasukkan. Kalau enggak masuk. Terus bukanya gimana? 2 orang tarik. Mana bisa sendiri? Ditarik. Demikian ikhwah. Jadi kan sabar kali kan, sabar. Jadi perempuan-perempuan yang pakai pakaian itu sabar. Bayangkan ikhwah, terkepit semua. Padahal kalau pakai pakaian syar'i, enggak perlu pakai tarik-tarik. Masukkan kepalanya, masukkan tangannya. Coba lepas. Set, udah turun dia semua. Gak perlu tarik turun. Artinya apa ikhwah rahimallahu wa iyyakum? Begitulah orang-orang yang melanggar syariat, mereka juga sabar untuk itu. Ya, mereka bersabar. Mungkin kalau ada misalnya di kampung ini ada seorang wanita yang suka pakaian yang sempit, kemudian pakai rok mini. Mungkin sekali 2 kali orang-orang apa itu gini-gini. Kalau dia terus sama setahun, bakal ada yang niru. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Segila-gilanya model, tetap ada yang niru. Pangkas, saya pernah ingat lagi 5 tahun yang lalu, perempuan yang pangkasnya di sini dibotak. Ini dibotak, tapi dipanjang. Ada yang niru.
Ada lagi laki-laki, sini botak, sini buat gini. Macam jin tomang betul. Tapi ada yang niru. Coba, ada yang niru. Ya Allah, di mana cantiknya itu di mana? Gantengnya itu di mana? Tapi begitulah ikhwah. Atas nama model tren yang terkini, ya dia nggak masalah dia ejek-ejek orang pertama-pertama. Tapi lama-lama ditiru orang. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu artis Korea. Itu kan kalau kita katakan pakai bebedak, pakai lipstik kan macam cewek. Itu awal-awal, sekarang coba udah mulai banyak ini niru-niru. Itulah ikhwah. Jadi laki-laki cantik sekarang, bukan laki-laki ganteng, udah laki-laki cantik. Nggak tahu dibedakan mana ini perempuan apa laki-laki. Begitulah ikhwah. Jadi kemaksiatan itu, kekufuran itu juga mereka sabar. Makanya sini, animshu wasbiru ala alihatikum. Udahlah, pergilah kalian ke tuhan-tuhan kalian dan bersabar. Nah, ini nasihatnya. Kita harus sabar menyembah berhala-berhala ini. Jadi mereka juga perlu bersabar. Demikian ikhwah. Jadi kalau mereka bersabarnya mereka itu kan sekalian dibantu setan. Kita bersabar kita dalam kebaikan, diusik setan. Demikian ikhwah. Diusik setan. Makanya ketika sholat nggak dibiarkan oleh setan. Setan itu apabila mendengar adzan, maka dia akan berlari sampai terkentut-kentut. Kalau sudah selesai adzan, ya berarti kalau dia lari di mana tempat yang nggak ada azan lah ya. Kalau ke sana masih banyak masjid-masjid. Daerah Kutalim Baru sana lah ya mungkin. udah nggak ada masjid. Ke sana masih banyak masjid. Makanya hati-hati untuk rumah-rumah yang nggak ada masjid, nggak ada azan. Tempat ngumpul setan di sini. Kita ngumpul sini nggak ada azan gitu. Jangan-jangan di rumah antum gitu. Demikian ikhwah. Jadi kalau ketika dia selesai dia datang, qomat pergi lagi, selesai qomat datang. Ketika dia selesai dia akan datangi orang yang sholat dan dia katakan uzkur kada. Ingat ini sampai kita lupa. Tapi dia sabar. Sudah cicing dia, balik. Kalau kita cicing, nanti aja lah baliknya kan gitu. Ya kan? Misalnya nih, antum datang, aduh mana nggak ajak pengajian ya? Pergi dulu lah gitu. Nggak akan balik itu. Nggak akan balik. Tapi setan balik ikhwah, karena dia punya target. Dia punya komitmen. Punya motivasi. Merdeka katanya gitu. Untuk menyesatkan orang. Itulah dia ikhwah. Dan dia punya hasil. Di awal saja si setan ini sudah punya komitmen. Coba bayangkan. Ketika dia katakan, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus, summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, aku akan datangi mereka dari depan dan dari belakang, wa an aymanihim an syama'ilihim, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, wala tajidu aktsaruhum syakirin, ya Allah engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Si iblis sudah pakai kalimat mereka. Padahal waktu itu yang ada hanya satu orang, Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia sudah optimis mereka. Artinya dia yakin ini manusia akan bisa disesatkan. Makanya ketika pertama sekali Allah menciptakan Nabi Adam, tapi belum ditiupkan roh, yatufu alaihi syaitan, iblis. Syaitan itu keliling nengokin. Syaitan keliling nengokin. Oh ini yang namanya Adam, ini yang namanya manusia. Falamma ra'ahu muzjawwafah, ketika dia melihat ternyata Adam ini makhluknya itu memang berongga, taulah dia bahwasanya ini mudah untuk digoda. Jadi iblis itu dia memang sebelum dia menggoda dia sudah bisa menduga-duga. Dia sudah bisa melihat, observasi dulu gitu sebelum dia melakukan rencananya. Oh ini bisa digoda, ini mudah digoda. Begitu iblis, pintar dia. Yang kalau nggak pintar kan iblis lah namanya. Iya kan? Itulah ikhwah, itulah dia. Jadi itulah taktik-taktik, termasuk ini taktik-taktiknya. Iblis itu tidak langsung. Ya. Misalnya nih, antum rajin ngaji gitu kan. Iblis nggak langsung mengatakan jangan ngaji, enggak. Ngaji, lama-lama di pinggir-pinggir. Tadi depan-depan tuh, lama-lama dicari-cari dinding. Bukan berarti yang nyari dinding itu gak rajin, bukan gitu maksudnya. Udah, nanti gimana? Akhirnya duduk di teras-teras, misalnya di teras-teras. Lama-lama duduk di atas sepeda motor. Lama-lama ngajinya sebulan sekali, gitu kan. Lama-lama spesialis daurah. Ada spesialis daurah.
Begitu caranya dia tetap bertahap-tahap, tidak begitu rajin ngaji, teng hilang, enggak begitu. Enggak begitu ikhwah. Ya. Jadi itu bertahap. Itulah dia. Tahapan-tahapan itu tanpa kita sadari. Pernah saya ceritakan kan kisah Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Talbisul Iblis tentang orang soleh yang dititipin anak gadis. Ya kan? Itu kan bertahap. Bertahap. Dititipin, pertamanya si orang soleh ini meletakkan makanannya di depan pintunya. Yang gadis inilah yang datang mengambil makanan. Setan bisikin, kasihanlah kalau dia yang keluar, dia seorang wanita yang cantik. Nanti kalau diganggu orang gimana ketika dia keluar rumah ngambil makanan? Kamulah yang ngasih, meletakkan depan pintunya. Iya pula. Ya kan bagus kan? Bagus. Kalau kita dakwahilah ibu itu. Itulah. Kasihan ibu itu, dakwahilah, tunjukilah dia jalan yang lurus. Bagus kan? Demikian. Ibu yang mana nih? Baik. Jadi kemudian ikhwah, udah. Lantas apa lagi kata setan? Udah berjalan begitu, kata setan lagi, kamu tunggulah dia dulu. Ini kan udah diletak di depan pintu si gadis, dia pulang, udah gitu. Tapi lama-kelamaan setan bisikan, kamu tunggulah dulu dia keluar. Tunggu dia ngambil makanannya, baru kamu pulang. Coba seandainya dimakan anjing. Datang hewan yang mengambil makanannya, kan nggak makan, dia kan kasihan. Iya pula, kan bagus nasihat si iblis. Betul juga kan? Akhirnya, ya udah tunggulah dia. Assalamualaikum dek, makanan di luar, abang tunggu ya. Bagus, soleh kali kan? Akhirnya keluarlah dia, kan udah lihat ini berarti, lihat. Maaci bang, ama-ama. Mungkin gitu. Demikian, akhirnya ya sudah masuk. Nah, lama-kelamaan gimana? Dia kan seorang gadis, sebatang kara, saudara-saudaranya nggak ada. Tanyalah sekali-sekali gimana keadaannya, sehat apa enggak, supaya dia nggak bosan. Iya pula, kan begitu. Mulailah, gimana dek, sehat? Alhamdulillah bang. Ya, gimana duit dah kurang? Nah, gitu-gitulah, perlu transfer nggak ini? Nah, ya kan ada perhatian. Ikhwah, laki-laki itu kalau ada tertarik hatinya dengan seorang wanita yang bukan mahram dia, itu dia punya ide itu. Ada yang pernah mengalaminya? Dia punya ide bagaimana caranya memperhatikan. Begitu. Dan ide itu nggak pernah berlaku kalau dia punya dengan istrinya. Itulah dia. Jadi punya ide-ide cemerlang begitu, good idea-nya itu luar biasa. Kenapa? Setan ngasih dia ilham. Demikian. Hal-hal yang biasanya yang buat tertarik si wanita ini. Udah gimana dek? Ya alhamdulillah bang sehat. Nanti kalau sakit bilang-bilang ya kita, ya bahasa kita lah biasa kan. Kalau flu nanti abang ada obat flu itu di rumah, nah gitu-gitu. Oke lah. Lama-kelamaan, ya udah selesai pulang. Itu kan sekedar pas ngasih makanan, ya. Lama-kelamaan, cobalah ajak bicara. Nggak usah dekat rumah dia. Kamu dari rumah, dia dari rumah dia. Jadi ngobrol dari rumah ke rumah. Ya mungkin kan sebelah-sebelahan tuh rumahnya. Lama-kelamaan, nggak bagus lah ngomong jauh-jauh kan. Mana dek? Bagus nggak? Bagus bang. Nggak enak kan? Udahlah, kamu duduk di depan pintu dia. Kamu di luar, jangan di dalam. Kenapa? Haram. Haram kalau di dalam. Kamu di luar, dia di dalam. Jadi dia dari rumahnya cerita. Ya menghibur dia lah, kasihan. Abangnya nggak ada, abangnya pergi jihad. Udah. Lama-kelamaan dibisikkan. Gak bagus tengok orang kalau di luar. Kamu ngomong-ngomong anak gadis orang. Kamu kan orang yang baik. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang yang soleh, ngobrol kamu di luar, jadi di dalam kan gak bagus. Di dalam lah ngobrolnya. Jadi kita kan sebagai manusia harus menjaga aib kita, jangan ketahuan. Ya begitulah ikhwah. Ya kalau sudah di dalam tahu lah ceritanya apa. Akhirnya udahlah masuk ke dalam, cerita di dalam. Udahlah kalau udah laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak ada orangnya, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin.
illa thalithu masyaitan, tidaklah seorang wanita laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya setan. Kalau sudah berduaan sudah habis, sudah itu. Sudah habis sudah itu. Ya, sudah habis. Walaupun di sekitarnya rame. Misalnya si A sedang pacaran, bawa pacarnya supaya romantis, pesan jus segelas, bilang aja bokek gitu kan. Jus segelas, sedotan 2 bang gitu. Sedotan 2. Coba jika ngobrol, yang si perempuan nengok mata si laki-laki, yang laki-laki nengok mata perempuan. Kira-kira menurut antum apa yang dipikirkan mereka? Siapa yang udah pengalaman lah, siapa apa yang dipikirkannya? apa? Demikian. Apa yang dipikirkannya? Bagaimana jihad Palestina gitu? Mana ada lagi itu ceritanya? Apa yang dipikirkan pengajian? Mana lagi ke sana ikhwah? Pasti dibisikkan setan tuh. Matanya indah kan, itu. Matanya indah. Padahal matanya sipitnya. Matanya indah kan. Tengok wajahnya kan, memang sih gelap dia, tapi gelapnya gelap eksotis gitu, kata setan itu begitu. Demikian, kalaupun dia black, ya black sih black, tapi kan black sweet, gitu-gitulah. Artinya tetap nggak ada aibnya. Itulah sudah godaan setan itu ya. Wah, begitu caranya. Jadi di semua tempat, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah muamalah, itu setan akan pelan-pelan menggiring mereka agar lebih jauh dalam melakukan tindakan-tindakan maksiat itu. Demikian ikhwah. Sama seperti ini. Jadi nggak langsung. Ya kalau tadi dia bisikan kepada si orang soleh, udah kamu zina aja dengan dia, kan cantik orangnya. Nggak akan jadi. Tidak akan jadi. Tapi step by step dengan apa? Dengan bisikan itu sebuah kebaikan. Jadi kalau setan mewahyukan seorang sebuah pintu, membuka pintu kebaikan, hati-hati. Itu akan menutup banyak pintu, akan membuka pintu banyak keburukan. Dengan membuka satu pintu kebaikan, dia maksudnya akan membuka banyak pintu keburukan. Tetap rugi kita. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Udah ya. Demikian ikhwah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang mau nanya silakan. Ada? Ada yang nanya langsung? Apa hukumnya upacara bendera dan merayakan hari kemerdekaan? Syukron. Ini pertanyaan ngeri. Ikhwah, kalau upacara, saya sempat dulu menfatwakan nggak boleh hormat bendera. Masa bendera itu kan benda, masa dihormati? Menghormati itu ya manusia dihormati. Tapi ternyata tidak seperti itu. Karena terkadang ada benda-benda itu merupakan perlambangan kita. Misalnya antum pakai kopiah, saya ambil kopiah antum, saya pijak-pijak kopiah antum. Marah nggak antum? Hah? Kenapa? Harga diri loh. Ini kan kopiah, bukan kepala antum saya pijak-pijak. Nah itu. Artinya dia ada satu tuh sebagai lambang diri. Ya. Bendera misalnya itu lambang. Dan memang dulu Rasulullah juga punya bendera ketika ketika perang itu ada panji. Panji itu bendera. Jadi kalau panji ini sudah tidak ada lagi yang pegang, berarti pasukannya kalah. Jadi itulah dipertahankan habis-habisan. Selagi dia masih berkibar, berarti dia masih terus pertempuran, pasukan masih eksis. Tapi kalau ternyata sudah tumbang ini panji, bendera ini, maka dianggap pasukan sudah kalah. Itu perlambangan. Ya, perlambangan. Jadi Allahu a'lam bishawab, kalau menghormati bendera, ya selama kita hanya hanya sebagai itulah lambang negara kita, ya. Itulah kalau kita di luar negeri misalnya ada orang yang menginjak-injak bendera kita merah putih, marah nggak kita? Ya pasti marah. Ya pasti marah karena itu lambang kehormatan kita. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada yang langsung? Nggak ada? Kok hang ini? Hang.
Saya pernah mendapati sebuah kitab, di situ dikatakan bahwasanya Azar itu bukan bapak kandung Nabi Ibrahim, melainkan pamannya. Hal ini untuk menjaga nama baik Nabi Ibrahim. Benarkah demikian? Allah yang menyebutkan Azar, karena di situ disebutkan memang ayah. Coba ada yang bawa Quran. Memang di situ disebutkan ayah Nabi Ibrahim, namanya Azar. Tapi saya konteks ayatnya saya lupa. Intinya di situ disebutkan ayahnya bernama Azar gitu. Jadi kalau ayahnya bernama Azar, masa kita artikan paman? Tapi kalau dengan alasan menjaga nama baik Ibrahim, ini juga alasan kurang tepat. Ya, ini alasan kurang tepat. Karena apa? Karena ayah seorang nabi itu tidak harus orang soleh juga. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya di mana ayahnya, apa jawaban beliau? Surga apa neraka? Neraka. Demikian. Jadi tidak usah ditakwil-takwil, karena ikhwah, ada seorang anak itu memang lahir dari orang tua yang soleh, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf orang tuanya Nabi Yakub. Nabi Yakub siapa orang tuanya? Ishak. Ishak siapa orang tuanya? Ibrahim. Demikian ikhwah. Jadi dalam kakek, ayah, anak, cucu, cicit itu nabi semua. Ada yang ayahnya nabi, anaknya kafir. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Kenapa nggak dikatakan saja anak Nabi Nuh itu? Oh, itu mungkin bukan anak Nabi Nuh, itu keponakannya. Kenapa? Untuk menjaga nama baik Nabi Nuh. Kenapa? Karena masa sih Nabi Nuh anaknya kafir? Kan gitu jadinya. Apa bedanya dengan yang tadi itu? Karena sudah jelas itu anaknya. Demikian ikhwah. Jadi dengan alasan menjaga nama baik itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ya, ayat mengatakan ayah Ibrahim, ayat mengatakan itu anak Nabi Nuh, ya sudah berarti anak Nabi Nuh. Yang istrinya kafir siapa? Nabi Lut. Apakah itu akan merusak nama baik? Sebenarnya kalau di tatanan masyarakat kita, ya nama baik sih ya, menjaga nama baik. Masa sih suaminya seorang ustadz, istrinya nggak pakai jilbab, kan jadi rusak nama baik suami. Urus dulu istrimu sebelum kamu berdakwah, kan begitu. Ya, tapi kan Nabi Lut itu sudah berdakwah kepada istrinya, tapi hidayah taufik itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita takwilkan, itu bukan istrinya tapi sepupunya. Dengan alasan menjaga nama baik Nabi Lut, kan nggak juga. Demikian ikhwah. Atau ada yang suaminya kafir, istrinya muslim. Siapa? Firaun dengan Asia kan? Apa kita katakan, aduh, ini nggak bisa. Ini bukan suami, bukan Firaun ini. Pasti ada yang lain ini yang soleh-soleh. Gitu kan nggak bisa juga. Jadi itu sebagai contoh ikhwah bahwasanya semua segmen itu pernah terjadi yang menunjukkan bahwasanya taufik, hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak mutlak, tidak dimiliki oleh siapapun. Nabi pun nggak bisa memilikinya. Itu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi Azar itu di dalam ayat disebutkan ayah Nabi Ibrahim. Ada yang langsung ikhwah? Apa hari ini kok nggak ada yang langsung nih? Apa standar akhlak mulia? Apakah akhlak mulia itu hanya dibatasi pada perbuatan-perbuatan zahir saja seperti perkataan lembut, murah senyum, tidak kasar dan lain-lain? Ikhwah, yang dikatakan akhlak itu badlun nada yaitu berusaha untuk menebarkan kebaikan. Wa kafful adza yaitu menahan keburukan. Jangan sampai kita menyakiti, memburukan orang lain. Kemudian wajah yang berseri-seri. Itu definisi daripada akhlak yang baik. Itu ikhwah. Tetapi kalau akhlak yang dimaksud secara global itulah Islam. Seperti Rasul katakan, bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak manusia yang pertama itu akhlak manusia kepada Allah.
Akhlak manusia kepada sama manusia dan akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Itu disempurnakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan cara Allah menurunkan agama Islam yang mengatur itu semua. Jadi semuanya akhlak sebenarnya, ya. Tapi kalau yang biasa dikatakan akhlak mulia, ya, itu tiga yang tadi itu. Badlun nada, yaitu menebarkan kebaikan, kaful adza, menahan diri agar tidak menyakiti orang, mengganggu orang, kemudian wajah yang berseri-seri. Allahu a'lam. Aduh, panjang. Bagaimana saat kita masbuk dan menepuk orang untuk jadi imam, tapi imamnya tidak mengeraskan takbir, tidak tahu posisi dia sebagai imam pada sholat zuhur? Yang ditepuknya orang yang mana sekarang? Apakah mereka yang masbuk juga? Misalnya dia masuk di rakaat ketiga, kemudian berarti kan masih ada 2 rakaat. Datang yang terlambat, tepuk kawan dengan maksud untuk jadikan sebagai imam. Kalau ini tidak ada dasarnya, imam estafet seperti ini nggak ada. Ya, sepengetahuan saya sampai sekarang belum ada contohnya imam estafet seperti ini. Yang pernah ada itu sudah selesai semua. Ada jamaah kedua, itu yang ada. Misalnya sebagaimana pernah kejadian setelah Rasulullah selesai sholat, masuk sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, "Mayyat man yatasaddaqu lahu," siapa yang mau bersedekah untuk dia. Artinya sahabat yang sudah selesai sholat tadi ikut berjamaah dengan orang ini supaya dia dapat sholat berjamaah. Tapi sudah selesai semua sholat. Adapun yang estafet di sini enggak ada. Tapi mungkin maksudnya juga terlambat. Yang terlambat bermakmum dengan yang terlambat mungkin ya. Dia masuk, tengoknya ada 1 orang sedang berdiri, ditepuknya lah, set, jadi imam. Demikian. Ini juga harus diketahui, itu orang itu tahu nggak maksud kita. Jangan ditepuknya bahu kita, dia pun nggak tahu dia apa, tepuk-tepuk begini nganggu orang sholat. Itu juga harus orang yang paham, ya kan? Yang nggak paham jangan. Boleh nggak kita katakan? Jadi imam ya bang, boleh nggak? Boleh nggak? Dia lagi sholat nih, orang sudah selesai nih, nampak 1 orang lagi sholat. Kita katakan, jadi imam ya bang, boleh nggak? Kalau dia katakan, boleh, emang nggak boleh. Batal dia kalau begitu. Demikian. Tapi kalau dia bilang, kalau dia faham, boleh. Kita boleh ngomong dengan orang yang sholat. Ya, kita boleh ngomong orang yang sholat, tentunya untuk hal-hal yang penting. Enggak pula kita ngobrol, apa kabar bang, sehat? Udah makan belum? Enggak juga lah begitu. Ya, jadi untuk hal yang penting-penting seperti Rasulullah pernah sholat setelah asar. Kan beliau katakan, la sholat ba'dal asri hatta taghrubasy syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Jadi pernah Rasulullah setelah asar itu sholat. Kemudian salah seorang istri beliau, kalau saya tidak salah, Ummu Salamah, menyuruh jariyahnya, hamba sahayanya untuk tanya. Waktu itu Rasulullah sedang sholat. Dan dia bertanya dan Rasulullah mengiyakan. Jadi itu dia. Demikian juga ketika Asma binti Abi Bakar datang ke rumah Aisyah, waktu itu Aisyah sedang sholat. Asma bertanya, "Masya'nun nas?" Orang-orang sedang apa? Aisyah sedang kemudian menunjuk ke langit. Artinya sedang sholat gerhana. Itu dia. Dan Rasulullah SAW juga ketika sholat ada sahabat yang sengaja mengucapkan salam. Beliau menjawab dengan isyarat tangan. Itu ikhwah. Mereka tahu Rasulullah sedang sholat, tapi tetap mengucapkan salam. Jadi boleh. Misalnya kita tahu teman kita, atau antum mau pergi kerja, kemudian istri lagi sholat duha misalnya, "Assalamualaikum," boleh sengaja walaupun antum tahu dia sholat, boleh, ya. Jadi tidak apa-apa. Artinya kalau hanya sekedar saja dibolehkan. Misalnya antum mau pergi kerja nih, istri sedang sholat duha misalnya, kunci di mana? Tadi sholat, "Dek, kunci di mana?" Boleh istri antum mengatakan. Kalau memang itu laci, tapi kalau susah kan nggak bisa. Kan kebanyakan. Jadi yang sederhana masih dibolehkan, ikhwah. Yang sederhana masih dibolehkan. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Telah ikhwah. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa